Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan di serial video materi untuk pembelajaran akuntansi biaya 2. Di video materi kali ini kita akan membahas satu topik di akuntansi biaya yang berjudul Simple Linear Programming atau pemrograman dengan menggunakan bantuan persamaan garis lurus bentuk sederhana. Nah, Simple Linear Programming kali ini yang akan kita bahas adalah related to atau hanya berhubungan dengan cost counting. Kita tidak akan menggunakan linear programming untuk menyelesaikan atau dengan konteks atau sudut pandang project atau non akuntansi biaya. Jadi, kita akan terapkan Simple Linear Programming, pemrograman garis lurus ini kepada kasus-kasus dalam konteks pembelajaran akuntansi biaya. Ada dua video materi yang nanti akan kita kaji, akan kita bahas bersama terkait dengan Simple Linear Programming ini. Di video materi yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar atas Simple Linear Programming. Tapi sebelum masuk, saya ingatkan kembali bahwa ketika kita belajar akuntansi, terutama akuntansi biaya, maka ingat bahwasanya yang pertama kita tidak perlu dan tidak usah atau jangan sekali-kali untuk menghafal. Supaya kita tidak menghafal, terus bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita paham, benar-benar mengerti. Jika kita betul-betul paham, maka dengan sendirinya kita itu hafal. Itu ya, jadi jangan pernah sekali-kali dihafal, tetapi dimengerti atau dipahami. Kemudian yang kedua, ketika kita belajar akuntansi biaya, pada dasarnya kita sedang belajar income statement. Oke, nah income statement itu isinya adalah revenue dan expenses ditandingkan akan menghasilkan profit. Jadi kalau kita berbicara tentang akuntansi biaya, maka sebenarnya kita itu sedang membicarakan tentang revenue, expense, profit. Dan lagi-lagi revenue, expense, dan profit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita berbicara akuntansi biaya, maka majority, sebagian besar kita sedang membicarakan perusahaan manufaktur. Kita tidak sedang membicarakan perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Itu tiga konsep yang harus kita ingat ketika kita belajar akuntansi biaya. Dan ingat bahwa akuntansi biaya itu mudah. Jauh lebih mudah daripada financial accounting. Oke, siap ya? Nah, kalau gitu sekarang kita bahas video materi yang pertama mengenai Simple Linear Programming. Konsep dasar. Kita bahas terlebih dahulu konsep dasar. Oke. Pertama, kita benar-benar sudah mafhum sekali, kita benar-benar sudah sadar sekali bahwa yang namanya unit bisnis atau perusahaan itu tujuannya adalah pasti dalam rangka untuk generating profit. Dan dia nggak pengen profitnya itu yang biasa-biasa aja atau kecil-kecil aja profitnya, dia nggak pengen. Semua perusahaan, every business worker pasti berpikiran untuk bagaimana memaksimalkan profit yang dia peroleh. How to maximize profit, itu yang menjadi concern, yang benar-benar menjadi perhatian dari perusahaan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana memaksimalkan profit sudah kita bahas di video materi sebelumnya, yaitu dengan meningkatkan revenue, either meningkatkan revenue or menurunkan expense, kan gitu. Nah sekarang kita mau melihat dari ansih sudut pandang profitnya itu sendiri. Oke, kita lihat sudut pandang profitnya itu sendiri sekarang. Nah profit itu kalau begitu selalu akan dipengaruhi oleh revenue dan expense. Profit itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu kesatuan profit, ya, nggak bisa. Makanya tidak ada akun dalam akuntansi. Sekali lagi saya katakan, tidak ada di dalam akuntansi namanya akun profit. Entah itu namanya itu net income kek, atau gross profit kek, atau operating income, itu tidak ada. Itu yang ketiga hal yang profit, yang merupakan profit yang saya sebutkan itu bukanlah merupakan akun. Lupa akunnya yang mana Pak? Akunnya adalah revenue dan expense. Di dalamnya ada macam-macam akun, kan gitu. Oke ya. Nah, jadi simpulan kita oke.
Perusahaan itu tujuannya adalah untuk maksimalisasi profit. Nah, kalau begitu sekarang pertanyaannya, Pak, bisa tidak kalau satu perusahaan itu kan tadi tujuannya untuk profit maximization, bisa nggak perusahaan itu benar-benar terus-terusan memaksimalkan profit? Bisa nggak dia itu dengan sangat leluasa sekali menginginkan target profit berapa pasti tercapai? Apakah akan selalu seperti itu, Pak? Oke, bahwasanya perusahaan itu untuk mencapai profit kan perlu usaha. Oke, Pak. Usahanya itu apakah akan selalu ketika dia berusaha pasti mendapatkan profit? Usaha pasti profit masuk. Usaha pasti profit masuk. Apakah akan selalu seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Tidak akan seperti itu. Ya, tidak akan seperti itu. Sama dengan konsep ekonomi bahwasanya segala sesuatu barang yang diperjualbelikan itu kan sifatnya tidak tak terbatas. Nah, sama juga dengan kalau kita pandang dari sisi produsen, dari sisi perusahaan atau unit bisnis ini, bahwa upaya untuk memaksimalkan laba yang dilakukan oleh unit bisnis itu tidak bersifat tidak terbatas. Ya, sekali lagi upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk memaksimalkan laba itu sifatnya terbatas. Atau bahasanya adalah tidak bersifat tidak terbatas. Artinya adalah terbatas. Terbatas bagaimana, Pak, maksudnya? Maksudnya adalah bahwa dalam rangka menjalankan upaya bisnis untuk profit maximization ini, setiap perusahaan pasti menghadapi batasan-batasan tertentu. Nah, batasan-batasan tertentu itu disebut sebagai constraint. Ada constraint bisnis di situ. Tidak bisa kemudian ketika perusahaan itu didirikan, terus dia menjalankan proses bisnis, dia melenggang dengan sempurna untuk memaksimalkan profit tanpa adanya hambatan dan batasan. Itu jelas tidak ada. Loh, Pak, emang begitu, Pak? Yes, definitely. Jadi terdapat berbagai macam batasan atau constraint yang membatasi upaya yang dilakukan oleh unit bisnis ini dalam rangka memaksimalkan laba yang dia peroleh. Loh, Pak, saya masih belum paham. Coba berikan contoh. Oke, jangan dihafal ya. Contohnya adalah misalkan gini. Saya tanya yang paling simpel aja. Apakah kalau perusahaan itu membuat atau memproduksi satu barang, pertanyaan saya, apakah kemudian barang tersebut pasti 100%, 100% laku di pasaran? Itu pertanyaan simpel. Apakah ada jaminan bahwa ketika perusahaan itu katakanlah membuat 100 unit produk, maka kemudian 100 unit produk tersebut akan pasti sold out semuanya, akan semuanya diserap pasar kemudian dibeli oleh konsumen 100%? Apakah akan begitu? Jawabannya, apakah ada jaminan? Tidak. Sama sekali tidak ada jaminan bahwa semua produk yang dibuat oleh satu unit bisnis itu kemudian akan sold out. Nggak ada jaminan itu. Jadi ada constraint dari sisi konsumen. Ya, kata konsumen, kalau saya suka, saya beli. Kalau enggak, saya nggak suka, nggak saya beli. Atau saya suka, tetapi saya tidak sedang butuh atas produk itu, yang nggak akan saya beli. Nah, itu constraint dari sisi konsumen, ya. Jadi itu kalau dari sisi eksternal. Jadi constraint itu bisa berasal dari sisi eksternal dan bisa juga berasal dari sisi internal. Dari sisi eksternal yang seperti tadi saya jelaskan ya, bahwa enggak semua barang yang diproduksi oleh perusahaan itu kemudian akan dibeli oleh pelanggan atau konsumen, consumers atau customers. Enggak akan semuanya terus kemudian langsung ada jaminan dibeli, enggak. Jadi sifatnya pasar atau market itu demand-nya terbatas. Tidak kemudian pasti akan dibeli. Setiap produk beli, setiap produk yang dibuat pasti akan laku terjual. Enggak begitu. Ya, itu dari sisi konsumen. Ada juga dari sisi regulator atau pembuat kebijakan. Boleh jadi ada pembatasan produksi yang dibuat oleh pemerintah atau government sehubungan dengan produk tersebut. Misalkan, PT ABC, kamu buat barang ini jangan banyak-banyak. Sebulan harus maksimal cuma 100 unit karena ini berbahaya. Misal. Atau,
PT EGZ, kamu buat barangnya, distribusinya nggak boleh sembarangan, harus kepada pihak-pihak tertentu saja. Nah, itu regulasi, itu batasan. Pinginnya perusahaan itu dalam membuat produk ya sebanyak-banyaknya dia buat, kemudian dalam menjual produk sebanyak-banyaknya dia jual, nggak usah dibatas-batasin. Oke, paham? Tapi dalam kenyataannya, oh, dunia tidak seindah itu. Langit tidak berwarna merah jambu semua. Jadi artinya ada batasan-batasan, ada constraint yang melingkupi si perusahaan itu. Entah dari sisi konsumen ada, dari sisi regulator juga bisa. Nah, itu constraint yang berasal dari pihak eksternal. Nah, bagaimana kalau constraint-nya itu berasal dari diri internal unit bisnis tersebut? Ada nggak? Ada. Itu jelas ada. Contohnya, adanya jumlah jam kerja yang terbatas. Oke. Satu hari 24 jam. Kemudian satu minggu 7 hari. Satu bulan 30 hari. Pertanyaan saya, apakah karyawan atau pekerja di dalam perusahaan itu dia akan bekerja 30 hari sebulan, 7 hari seminggu, 24 jam sehari? Apakah akan bekerja seperti itu? Jawabannya adalah oh tidak Pak. Ya iya, berarti itu kan batasan. Karyawan paling bekerja paling banter paling lama 8 jam per hari. Nah, kalau dia bekerja 8 jam per hari, itu kan kapasitas maksimal produk yang bisa dia buat, itu berarti juga kapasitas maksimal untuk 8 jam per hari. Misal, andaikan saja dalam satu hari perusahaan itu mampu membuat 100 unit produk maksimal dengan mengoccupied, dengan mempekerjakan 8 jam per hari, seluruh karyawannya bekerja 8 jam sehari, maka dalam sehari itu menghasilkan 100 unit produk. Nah, kemudian kalau perusahaan menginginkan, oh saya mau mensuplai pasar atau market 150 unit, apakah bisa? Ya enggak bisa. Loh Pak, kenapa enggak bisa? Loh, karyawannya sudah semuanya 100% bekerja 8 jam sehari full, itu cuma 100 unit. Berarti kapasitas maksimalnya 100 unit gitu loh. Nggak bisa ditingkatkan lagi Pak, nggak bisa. Kalau mau ditingkatkan lagi ya karyawannya ditambah gitu loh. Ya, tapi kalau dengan mengemploit sumber daya yang ada sekarang ya tetap cuma 100. Jadi constraint itu berasal dari internal, dari jumlah jam kerja yang terbatas. Ada juga kapasitas gudang penyimpanan yang terbatas, itu juga merupakan constraint. Perusahaan mau memproduksi banyak-banyak perusahaan loh. Itu loh, uang gudang kamu itu cuma muat katakanlah dalam satu bulan tuh stoknya 1000 unit barang. Kok kamu mau memproduksi misalkan sampai 2000 unit barang? Ya enggak bisa. Mau disimpan di mana barangnya, produknya? Kan gitu. Itu constraint, ada batasan. Loh, kalau Pak barangnya disimpan aja di luar, ya enggak bisa. Yang namanya gudang barang jadi itu khusus untuk menyimpan produk. Ada mungkin produk-produk yang butuh treatment tertentu, suhunya harus dijaga, misalkan harus dingin kurang dari 10 derajat. Jadi disimpan di luar rusak itu barangnya kan gitu. Nah, kapasitas penyimpanannya cuma 1000. Lah perusahaannya ingin 2000 memproduksi produknya, ya enggak bisa, enggak muat. Nah, itu constraint juga dari internal. Jadi gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi, oke, proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan itu tidak semulus, tidak selancar yang kita duga. Ternyata ada juga loh constraint atau batasan-batasan yang melingkupi, sehingga ruang geraknya itu tidak bisa maksimal. Ruang gerak untuk apa? Ruang gerak untuk profit maximization tadi. Oke, gitu ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, Pak, lah kalau begitu, kalau constraint-nya banyak, batasannya banyak, terus bagaimana? Apakah kemudian ya sudahlah kita tidak usah menjalankan proses bisnis saja? Jawabannya adalah, oh tidak demikian kawan. Enggak seperti itu. Terus gimana Pak? Ada satu cara atau ada satu teknik bahwa perusahaan atau unit bisnis itu tetap harus menjalankan proses bisnis. Namun, tetap juga kita mentaati constraint yang ada atau tidak keluar dari constraint yang ada. Bagaimanakah kita dapat menghasilkan profit yang maksimal dengan tetap berada dalam batasan atau constraint tersebut? Nah, itu yang akan kita bahas dengan menggunakan simple linear programming. Jadi jangan khawatir
Ketika melihat bahwasanya kok banyak sekali batasan atau hambatannya atau koridor-koridornya, kemudian ya sudah menyerah. Tidak demikian. Unit bisnis tidak boleh menyerah. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya diakali. Semua constraint itu harus diakali, dicari titik yang optimal kinerja proses bisnisnya untuk dalam rangka menghasilkan profit yang maksimal. Oke ya. Itu kata kuncinya. Nah, ini kata kunci dari simple linear programming. Bagaimana kemudian mengoptimalkan kinerja dalam rangka untuk memaksimalkan profit under every single constraint. Ya. Oke. Nah, kalau kita lebih detail lagi melihat kepada constraint-constraint tadi, maka sebenarnya setiap resources yang digunakan oleh perusahaan atau unit bisnis dalam rangka menjalankan proses bisnisnya itu pasti memiliki constraint-nya masing-masing. Entah itu materialnya, entah itu labornya, entah itu FOH-nya, atau entah itu sarana dan prasarana pendukungnya, which is semuanya itu pokoknya adalah resources atau aset yang digunakan oleh satu unit bisnis dalam rangka generating profit, itu pasti semuanya punya constraint. Jadi tidak tak terbatas. Pasti semua ada batasannya. Lupa apa? Iya, oke. Kita lihat. Mungkin ada perusahaan itu yang menghadapi constraint atau batasan berupa perbandingan tertentu atas komposisi material yang dipakai. Ini dari sisi direct material yang dipakai. Misal ada perusahaan farmasi lah, katakanlah demikian. Ini ingredients atau cairan kimia X dan cairan kimia Y itu ketika digabungkan dalam rangka untuk menghasilkan satu formula obat, itu perbandingannya tidak boleh keluar dari 2:3 misal. Oke, paham ya? Itu constraint. Jadi material X, ya, cairan kimia X itu harus 2 bagian, kemudian material atau cairan kimia Y itu harus 3 bagian. Digabungkan, direaksikan, terjadilah reaksi kimia untuk menghasilkan formula obat yang tepat, mujarab obatnya. Lupa, harus 2:3. Yes. Kalau enggak 2:3 gimana Pak? Oke, 1 bagian dicampurkan dengan 1 bagian X dicampurkan dengan 4 bagian Y. Direaksikan. Nanti yang ketemu bukan obat melainkan racun. Paham ya? Itu. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti farmasi itu, perbandingan ingredients itu menjadi penting dan itu constraint. Nggak bisa misalkan saya mau sesuka-sukanya aja deh, semau-maunya mencampurkan antara ingredient X dan Y. Nggak bisa. Nanti akan menghasilkan racun, bukan produk itu. Paham ya? Itu constraint. Oke. Kemudian ada juga constraint mengenai lamanya waktu pemrosesan untuk tiap alur produksi. Oke. Misal satu perusahaan menghasilkan produk X dan produk Y. Jadi profitnya itu tergantung kepada berapa banyak jumlah produk X dan Y yang terjual, kan gitu. Nah, produk X itu waktu pemrosesannya itu 3 jam. Produk Y waktu pemrosesannya 5 jam. Nah, itu kan beda. Mesin yang dipakai untuk menghasilkan produk X dan produk Y itu sama, katakanlah demikian. Nah, itu kemudian masalahnya adalah, kalau begitu apakah kita harus memaksimalkan akan membuat produk Y saja, produk X saja, yang cuma 3 jam kan cepat berarti. Setiap 3 jam lahir satu produk, 1 jam muncul satu produk, timbul satu produk setiap 1 jam. Lah kalau Y itu 5 jam sekali baru muncul satu produk, kelamaan Pak. Apakah kemudian kita harus memaksimalkan atau membuat produk X saja? Jawabannya adalah belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya, jangan-jangan ini margin kontribusi atas produk X ini lebih gede, walaupun margin kontribusi untuk produk Y yang 5 jam ini lebih besar, walaupun waktu pemrosesannya lebih lama. Jadi itu perlu diselidiki dulu. Harus diuji dulu dengan menggunakan linear programming, mana yang lebih menguntungkan, kan gitu. Ya.
Kemudian kapasitas yang dimiliki oleh mesin produksi itu juga terbatas. Nah, ini constraint juga. Misalkan satu mesin itu bisa dalam satu kali operasi per hari 8 jam gitu ya, dia operasi mesinnya, itu dia hanya bisa mampu menghasilkan 1000 unit produk. Kalau kemudian mesinnya itu dipaksa untuk menghasilkan lebih dari 1000 unit produk, ini tidak bisa. Ini kapasitas mesin ini berarti batasan dong Pak. Iya, ini batasan, ini constraint. Tidak bisa kalau perusahaannya pengen membuat 1500 dengan hanya menggunakan satu mesin itu, kemudian di setel 8 jam saja, dioperasikan 8 jam per hari, nggak bisa. Ya, tidak akan bisa. Itu constraint atau batasan. Pak, lo kalau begitu mesinnya beli lagi Pak. Nah, itu keluar dari batasan namanya. Kan kita tidak membicarakan itu. Yang kita bicarakan adalah mesinnya as it is, satu unit itu 1000. Jadi itu merupakan constraint. Oke, kemudian batasan jumlah bahan kimia maksimal terpakai karena bersifat polutan. Oke, ini juga bisa saja merupakan constraint. Misal dalam industri plastik, ya, dalam industri plastik. Oh, ini jangan terlalu banyak menggunakan plumbum, timbal PB-nya. Nanti bisa mencemari lingkungan kalau banyak-banyak. Nah, itu ada standarnya. Oh, katakanlah setiap 1 kilogram gitu adonan plastik, maka kadar plumbumnya itu, timbalnya itu misalkan maksimal 0,05% gitu misalkan. Misal. Nah, itu adalah batasan. Jadi perusahaan tidak boleh semena-mena sekehendak dirinya sendiri untuk mencampurkan, menambahkan plumbum atau timbal gitu loh. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, itu batasan gitu. Paham ya? Nah, jadi ternyata banyak sekali constraint atau batasan sehubungan dengan proses produksi. Oke, paham? Nah, kemudian balik lagi ke pertanyaan tadi, yang awal tadi, Pak, kalau begitu apakah kemudian perusahaan itu harus menyerah? Jawabannya adalah tidak. Tetap perusahaan itu harus menjalankan proses bisnis. Kenapa Pak? Ya, kalau dia tidak menjalankan proses bisnis, otomatis dia tidak akan mendapatkan profit. Unit bisnis itu baru kemudian menyerah atau shutting down its business process, atau keluar dari bisnis proses, keluar dari doing business atau quit from doing business, itu hanya kalau kemudian perusahaannya mengalami kerugian yang berkepanjangan. Itu baru kemudian menyerah, keluar. Tapi sepanjang masih ada profit atau margin labanya di situ, masih ada ceruk pasar yang menghasilkan profit, maka harus tetap berusaha. Bahwa kemudian banyak constraint di dalamnya, itu yang harus dipikirkan dan diakali. Agar supaya profitnya tetap maksimal under every single constraints. Paham? Oke, nah kalau begitu diperlukan satu teknik khusus yang tertentu untuk memaksimalkan profit menggunakan sumber daya yang optimal dalam satu batasan tertentu yang tadi yang sudah kita bahas. Ya, baik batasan atau constraint-nya itu berasal dari pihak eksternal maupun berasal dari pihak internal. Oke, jadi kita harus betul-betul memikirkan sebagai manajer yang handal, yang bagus, maka kemudian kita harus berpikir, oke, saya paham constraint-nya banyak, tetapi bagaimana kemudian cara saya untuk mengakali itu semua dalam rangka mengoptimalkan sumber daya untuk memaksimalkan profit. Caranya bagaimana? Oke ya, caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana itulah nanti yang akan dijawab dengan menerapkan simple linear programming. Oke. Nah, simpan dulu pertanyaan itu mengenai apakah, kalau begitu apa Pak yang dimaksud dengan simple linear programming? Simpan dulu. Sekarang kita lihat. Kita tanya dulu. Sebenarnya apa sih yang mau dioptimalkan? Kalau penggunaan istilah maksimal dan optimal dalam konteks pembahasan kita linear programming, simple linear programming ini kita harus pahami ya, bahwa kalau yang namanya maksimal, memaksimalkan, itu artinya memaksimalkan profit. Lawannya maksimal itu adalah
minimal. Kalau minimal pasti meminimalkan expense atau cost. Lagi saya ulang, yang dimaksimalkan itu yang mana, Pak? Yang dimaksimalkan itu adalah profit. Yang diminimalkan yang mana? Yang diminimalkan adalah cost atau expense atau biaya. Nah, kemudian muncul satu kata lagi, namanya adalah optimalisasi. Optimal. Jadi ada maksimal, minimal, kemudian optimal. Nah, kata-kata optimal itu maksudnya adalah dengan menggunakan sumber daya tertentu, itu nanti akan menghasilkan output yang terbanyak. Jadi, perbandingan antara input dan output. Inputnya minimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Kondisinya yang kayak gimana, yang seperti itu. Nah, itu yang dicari, kondisi yang terbagus, artinya inputnya minimal, kemudian outputnya maksimal, itulah yang disebut dengan optimal. Ada juga misalkan inputnya maksimal, kemudian outputnya juga maksimal. Nah, ini tidak optimal. Kebalikannya, inputnya itu minimal, kemudian outputnya juga minimal. Ini namanya juga bukan optimal. Yang disebut sebagai optimal adalah inputnya minimal, outputnya maksimal. Jadi perbandingan yang terbesar antara output dibanding input, itulah yang disebut sebagai optimal. Nah, yang dimaksimalkan tentu saja adalah profit, yang diminimalkan tentu saja adalah cost. Nah, sekarang apa yang akan dioptimalkan? Di dalam linear programming, kata-katanya itu kita berbicara tentang optimalisasi. Ya, optimalisasi. Apa yang dioptimalkan? Yang dioptimalkan adalah either contribution margin or total variable cost. Saya ulang, yang harus dioptimalkan dalam rangka untuk memaksimalkan profit itu ada dua. Dua ini pilihan ya. Nggak mungkin duanya ini digabungkan dalam satu case atau satu kasus, dicari dua-duanya, enggak. Ya, dua hal ini, contribution margin atau total variable cost, itu bersifat opsional, pilihan. Dalam satu kasus pasti kalau enggak memaksimalkan contribution margin, ya meminimalkan total cost atau total variable cost. Oke, jadi what should be optimized? Pertanyaan itu dijawab dengan yang dioptimalkan adalah contribution margin atau total variable cost. Oke, kita lihat yang pertama. What should be optimized? Contribution margin. Pak, contribution margin itu kan di video materi yang lalu itu adalah total revenue dikurangi dengan total variable cost, Pak. Contribution margin itu. Iya, exactly, betul. Loh, Pak, contribution margin itu kan bukan profit, Pak. Loh, kata siapa? Nanti dulu. Contribution margin itu sebenarnya juga profit. Kan kalau kita sandingkan, kita lihat analognya ketika kita belajar membahas tentang full costing versus direct costing. Di sisi full costing itu ada gross profit. Analognya di sisi direct costing itu ada contribution margin. Gross profit itu profit. Loh, kalau begitu kan tadi contribution margin itu analog dengan gross profit. Kalau begitu contribution margin profit atau bukan? Profit. Itu bagian dari profit. Penjelasan lagi, ketika kita membahas CVP materi, CVP ya, cost volume profit analysis, CVP analysis, materi CVP analysis. Di situ kita juga sudah paham bahwa yang namanya contribution margin, TR minus TVC, itu kan sama dengan artinya TFC plus profit atau P. Contribution margin sama dengan TFC plus profit atau P. Nah, kalau begitu saya tanya, contribution margin itu profit atau bukan? Jelas profit. Nah, ketika kita belajar kemarin di differential cost analysis, ya, di differential cost analysis, kita tahu bahwasanya contribution margin yang dihasilkan itu akan berfungsi untuk pertama nge-cover fixed cost yang ada, dan yang kedua setelah fixed cost-nya tercover, dia akan generating profit.
Nah, kalau begitu contribution margin itu profit atau bukan? Profit. Fixed. Jelas ya berarti ya. Contribution margin itu merupakan profit. Loh Pak, sekarang pertanyaannya, kenapa Pak harus pakai embel-embel di sini contribution margin? Mengapa tidak langsung saja ini what should be optimized profit? Kenapa tidak begitu Pak? Kenapa tidak ini jawabannya what should be optimized? Yang pertama ini jawabannya adalah profit. Kenapa tidak begitu? Nah, bagaimana dengan profit Pak? Itu jawaban. Itu pertanyaan yang cerdas yang mestinya kita jawab. Oke, sekarang perhatikan bahwa TR itu kan sama dengan TVC plus TFC plus profit, atau TR itu sama dengan TC plus profit. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, sehingga profit itu adalah sama dengan TR minus TC, atau profit adalah sama dengan TR minus TVC minus TFC. Tentunya ketika kita belajar cost behavior analysis, maka variable cost dengan fixed cost itu jelas sifatnya berbeda. In total, fixed cost ini akan selalu konstan sifatnya. Whatever berapapun itu produk yang terjual meningkat atau menurun, fixed cost-nya akan konstan. Oke. Sementara variable cost in total dia akan meningkat jikalau revenue-nya bertambah. Atau variable cost total ini akan menurun jikalau produk yang terjual juga menurun atau revenue-nya menurun. Paham ya sampai di sini ya? Oh, ternyata sifat variable cost dan fixed cost itu berbeda. Oke, berbeda. Bedanya adalah kalau revenue-nya meningkat, maka total variable cost-nya pasti akan meningkat. Kalau total revenue-nya meningkat, maka total fixed cost-nya akan konstan. Nah, sekarang perhatikan. Perbedaan sifat hubungan inilah yang kemudian memunculkan, oh kalau begitu kita tidak bisa menggunakan istilah profit di sini. Kenapa? What should be optimized jawabannya bukan profit. Iya, secara umum, secara general yes, what should be optimized profit. Namun, dalam analisis kita menggunakan simple linear programming, total fixed cost-nya jangan dipakai. Lupa, kok total fixed cost-nya tidak dipakai? Karena tadi sifatnya berbeda. Kalau revenue-nya meningkat, kan kita pengen revenue-nya meningkat, oke ya. Kalau revenue-nya meningkat, maka fixed cost-nya akan tetap konstan. Ini nggak bisa digunakan dalam melakukan analisis simple linear programming, nggak bisa. Berbeda dengan variable cost. Variable cost itu kalau total revenue-nya meningkat, maka kemudian variable cost-nya juga akan meningkat, dan peningkatannya ini hubungannya proporsional, tidak acak ya. Tidak acak, ini proporsional. Ya, proporsional. Kalau yang ini TR dibandingkan dengan TFC, itu jelas hubungannya nggak proporsional itu. Sementara kalau TR dibandingkan dengan TVC, hubungannya itu proporsional. TR-nya meningkat, maka TVC-nya juga meningkat, dan peningkatannya itu sejalan, proporsional hubungannya. Paham ya? Oke. Nah, kalau begitu, maka yang akan kita pakai tentunya adalah hanya TR dan TVC. Kita tidak akan melibatkan TFC. Kenapa Pak? Ya kalau kita ngejual produknya lebih banyak atau total revenue meningkat, oh ternyata TFC-nya tetap aja konstan. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk analisis gitu loh. Kenapa? Karena nanti analisisnya menjadi rusak. Ya, menjadi rusak. Enggak tepat gitu loh, akan bias kalau TFC-nya kita masukkan dalam analisis dalam analisis simple linear programming ini. Karena ini sifatnya berbeda antara TVC dan TFC, pengaruhnya terhadap total revenue. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kenapa kok kita menggunakan contribution margin Pak, bukan profit? Iya, karena yang akan kita lihat di sini adalah kaitan antara revenue dengan variable cost, sehingga kita menggunakan di sini contribution
margin. Kalau di sini kita gunakan kata-kata profit, maka kita harus menginklusi atau memasukkan fixed cost, dan itu nanti analisisnya hasilnya akan menjadi bias atau kurang akurat. Dapat dipahami itu ya? Oke, jadi contribution margin itu yang dioptimalkan yang pertama. Ya, sebenarnya bukan kemudian kita berbicara bahwa sebenarnya bukan kemudian kita berbicara bahwasanya kalau begitu Pak, bukan profit dong Pak yang dioptimalkan. Oh tidak, kan tadi sudah saya sebutkan bahwasanya contribution margin itu juga merupakan profit. Hanya saja dalam contribution margin ini kita mengexclude gitu ya, mengeluarkan komponen fixed cost. Paham ya sampai di sini ya? Jadi contribution margin yang harus dioptimalkan yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dioptimalkan? Yang kedua, yang harus dioptimalkan adalah total variable cost. Ya, total variable cost. Loh Pak, kok tidak total fixed cost Pak? Ya tidak. Kenapa tidak? Perhatikan ini tadi. Total revenue-nya meningkat, ternyata fixed cost-nya tetap aja konstan. Jadi kalau begitu untuk apa kita perhatikan? Tidak ada masalah dengan fixed cost, kan gitu. Kalau revenue-nya meningkat, profit-nya meningkat, ternyata fixed cost-nya konstan, nggak ada pengaruh. Ya kalau begitu untuk apa kita bicarakan, untuk apa kita analisis? Nggak usah. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi yang ada di sini adalah total variable cost. Karena kenapa? Kalau profit-nya meningkat disebabkan oleh karena TR, total revenue-nya meningkat, itu pasti TVC-nya juga meningkat. Sekarang, ada nggak kalau total revenue-nya meningkat, kemudian TVC-nya konstan, TFC-nya juga konstan? Ada nggak kondisi seperti itu? Ada tidak kondisi seperti itu? Jawabannya adalah, jelas tidak ada. Ya, jelas tidak ada. Oke, kemudian, Pak, Pak, saya paham kenapa di sini total variable cost bukan total fixed cost. Nah, bagaimana Pak dengan total revenue? Kan kalau kita memaksimalkan atau meningkatkan total revenue, otomatis profitnya juga akan meningkat dong Pak nantinya Pak. Oke. Nah, bisa nggak total revenue? Pertanyaan saya kemudian adalah, bisa nggak total revenue ini berdiri sendiri? Ketika kita hanya memaksimalkan revenue, maka yakinlah cost-nya tidak akan nambah, profitnya justru yang akan bertambah. Pertanyaan saya ulang ya. Ada nggak kalau perusahaan itu memaksimalkan satu sisi saja, yaitu total revenue atau meningkatkan total revenue, maka kemudian profitnya pasti akan bertambah, sementara total cost-nya tidak akan terpengaruh. Ada nggak seperti itu? Jawabannya adalah tidak ada dan tidak akan pernah ada. Setiap keuntungan, setiap profit, setiap revenue itu pasti menuntut adanya upaya atau ikhtiar. Harus ada proses bisnis atau kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, barulah kemudian itu nanti akan ada revenue datang. Dan kemudian profit juga mengikuti. Oke, itu kata kuncinya. Jadi ada nggak sih proses bisnis yang tidak dijalankan, artinya perusahaan tidak menjalankan proses bisnis apapun. Kalau dia tidak menjalankan proses bisnis apapun, itu kan berarti cost-nya nol. Kan nggak ada proses bisnisnya, berarti kan cost-nya nol gitu loh. Ada nggak ketika tidak menjalankan proses bisnis atau cost-nya nol, kemudian revenue-nya akan meningkat? Ada nggak? Ya jelas tidak ada. Analogi sederhananya gini, bisa nggak perusahaan furniture mendapatkan revenue sementara dia tidak membuat meja dan kursi? Bisa nggak perusahaan furniture itu ketika dia do nothing kemudian get revenue? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Lupa kenapa nggak bisa? Yang mau dia jual apa? Wong dia nggak ngebuat barang sepeser pun, nggak membuat barang satu unit pun. Dia nggak buat kursi, nggak buat meja satu unit pun. Terus yang mau dia jual apa? Lah kalau tidak ada barang yang dia jual, kemudian revenue-nya mau dapat dari mana gitu loh. Paham ya? Jadi intinya adalah setiap ada kenaikan revenue, pasti akan ada kenaikan cost. Gimana Pak logikanya? Ini loh, kalau ini kita gabungkan,
TR-nya kan meningkat. TR meningkat, pasti cost-nya meningkat. Yang mana? Yaitu TVC. TFC-nya konstan, Pak. Oke, nggak ada masalah. Tapi kan TVC-nya pasti meningkat. Jadi, di sini saya tuliskan, saya gambarkan di sini, ketika TR-nya itu, ketika total cost-nya ya, ketika total cost-nya itu konstan, tidak ada peningkatan TFC dan tidak ada kenaikan TVC, maka yakinlah TR-nya tetap. Tidak akan ada revenue yang masuk ke perusahaan. Lagi, ketika kita belajar pengantar akuntansi atau akuntansi dasar gitu ya, principle accounting, itu ada satu konsep namanya matching cost against revenue. Setiap revenue pasti di dalamnya ada ikhtiar yang sudah dilakukan. Jadi ada konsep penandingan. Dapat revenue, pasti nih revenue-nya ini ada cost yang dikorbankan. Ada resources yang dikorbankan dalam rangka untuk mendapatkan revenue tersebut. Jadi nggak ada ketika kemudian cost-nya tidak dikeluarkan, kok kemudian dapat revenue, nggak ada. Sama juga dengan kredo atau peribahasa Jawa, jer basuki mawa beo. Setiap kesejahteraan, setiap revenue yang dihasilkan itu pasti ada biayanya. Nggak ada bisnis yang mendatangkan revenue tanpa mengorbankan biaya. Itu tidak ada. Paham ya? Oke, jadi sekali lagi, ketika total cost-nya ini 0, tidak ada perubahan, maka yakinlah TR-nya juga 0. Tidak ada revenue yang masuk ke perusahaan. Jadi yang kita bahas di sini adalah total cost. Total cost-nya yang dimaksud adalah total variable cost. Itu yang harus dioptimalkan. Bukan total revenue yang berdiri sendiri. Tidak, nggak bisa. Kalau ada total revenue-nya kan meningkat. Oke, total revenue-nya meningkat berarti itu pasti ada penambahan cost. Berarti TR dan TC-nya TVC. Nah, TR dan TVC itu masuk ke sini, contribution margin. Paham ya? Jadi TR berdiri sendiri untuk dioptimalkan. Oh, enggak bisa kawan. Itu sama sekali enggak bisa. Karena ada penambahan TR, pasti ada penambahan TVC. Kalau TVC berdiri sendiri bisa enggak, Pak? Bisa. Ya, bisa. Total variable cost berdiri sendiri bisa. Maksudnya gimana, Pak? Kalau contribution margin berdiri sendiri, ini nanti sifatnya adalah maksimalkan. Oke, saya ulang. Kalau contribution margin ini berdiri sendiri, maka nanti sifatnya adalah maksimalkan atau maximize. Kalau total variable cost ini berdiri sendiri, maka sifatnya adalah minimize. Paham ya itu? Kan kalau contribution marginnya dimaksimalkan, maka kemudian profitnya jelas akan menjadi maksimal. Kalau total cost-nya atau total variable cost-nya ini diminimalkan, maka jelas ujung-ujungnya profitnya akan menjadi maksimal. Dapat dipahami sampai di sini ya? Sehingga pertanyaan, what kind of optimization? Jadi, what kind of optimization? Apa sih jenis dari optimalnya? Optimal dalam hal apa gitu loh? Supaya profitnya itu maksimal, apa yang harus dioptimalkan? Tentu saja dua hal ini tadi, yaitu contribution margin atau total variable cost. Kalau contribution margin, ya berarti harus dimaksimalkan. Kalau total cost, berarti harus diminimalkan. Jadi, ingat ya, dapat dipahami itu ya. Sekali lagi, dalam linear programming yang akan dibahas maksimal atau minimal. Kemudian apa yang dimaksimalkan? Contribution margin. Apa yang diminimalkan? Total variable cost. Jadi simple, hanya dua hal itu saja. Jangan berpikiran nyari item hal yang akan dimaksimalkan atau minimalkan keluar dari dua hal ini. Jangan. Gunakan dua hal ini, contribution margin atau total variable cost. Kalau contribution margin pasti dimaksimalkan, kalau total cost, total variable cost pasti diminimalkan. Udah, pilihannya cuma itu aja. Sederhana, simple, dan mudah. Oke. Nah, sekarang kemudian how to optimize. Nah, caranya tuh gimana, Pak? Dari tadi kita membahas maksimalkan, minimalkan, constraint gitu ya. Caranya mengoptimalkan gimana, Pak?
Ya, dengan menggunakan linear programming. Ada teknik, ada metode, ada satu cara yang dapat digunakan oleh manajemen dalam berhitung atau berkalkulasi bagaimana mengoptimalkan atau memaksimalkan contribution margin dan meminimalkan total variable cost tadi. Ada teknik, ada cara, yaitu dengan menerapkan linear programming. Sehingga ke pertanyaan sebelumnya tadi ya, sebelumnya tadi. Loh Pak, kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan linear programming itu? Jadi linear programming itu merupakan satu metode yang dapat digunakan oleh manajemen guna memaksimalkan atau meminimalkan tujuan atau objektifnya dia dengan jalan mengoptimalkan variabel atau parameter penentu objektif tersebut dengan tetap berada dalam constraint atau batasan yang ada. Pak, kok panjang sekali? Ini nggak usah dihafalkan. Yang jelas linear programming itu adalah satu teknik atau metode yang dapat digunakan oleh manajemen. Dalam rangka apa? Untuk memaksimalkan atau meminimalkan tujuan. Ya, caranya gimana? Ya, dengan mengoptimalkan parameter atau variabel-variabel penentu dari tujuan maksimal atau minimal ini, sehingga nanti tetap berada dalam constraint atau batasan yang ada. Jadi gitu ya. Linear programming itu kalau terjemahan bebasnya, simpelnya adalah satu teknik yang digunakan oleh manajemen dalam rangka untuk memaksimalkan profit dalam kondisi batasan-batasan tertentu yang melingkupi. Udah gitu aja ya. Jadi itu nanti profitnya akan maksimal dengan menggunakan resources atau sumber daya yang optimal dalam tetap berada dalam koridor batasan atau constraint yang ada. Itu ya. Nah, linear programming itu sejatinya itu tidak hanya diterapkan di dalam cost counting atau akuntansi biaya. Di ekonomi bisa juga, di finance keuangan bisa juga, di industri juga bisa. Nah, namun yang akan kita bahas di sini ini hanya konteks linear programming yang pembatasannya, batasan penggunaannya adalah dalam hal akuntansi biaya. Nah, dalam akuntansi biaya dan yang akan kita bahas kali ini hanya linear programming yang bersifat sederhana. Sehingga istilahnya adalah simple linear programming. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat linear programming yang akan kita terapkan dalam pembahasan akuntansi biaya itu yang kayak gimana? Ciri-ciri atau karakteristik linear programming yang diterapkan dalam akuntansi biaya itu seperti apa? Oke. Yang pertama, jadi penggunaan linear programming dalam cost counting. Yang pertama, terdapat dua parameter atau variabel penentu objektif. Oke. Yang pertama, penggunaan linear programming dalam cost counting itu harus ada dua parameter atau variabel penentu objektif. Pak, kalau cuma satu parameter atau satu variabel penentu objektif, penentu tujuan, maksimalisasi profit, itu terus bagaimana Pak? Kalau ada cuma satu parameter atau satu variabel saja, itu bagaimana Pak? Kalau cuma satu variabel atau satu parameter, itu artinya ya nggak usah pakai linear programming. Untuk apa gitu loh ya. Jadi linear programming itu seperti inilah contohnya ya. Ini yang simple ya, yang simple ya, yang simple. Ini penerapan linear programming. Linear programming, pemrograman garis lurus. Oh, kalau begitu nanti harus garis lurus nih. Ini kan garis lurus semua. Oke ya. Jadi terdapat dua parameter atau variabel. Kalau dua parameter atau dua variabel itu disebut sebagai simple linear programming. Pak, kalau begitu tadi kan kalau cuma satu parameter atau satu variabel kan nggak usah pakai linear programming Pak. Ya, betul. Bagaimana Pak kalau kemudian parameter atau variabelnya itu lebih dari dua? Katakanlah tiga Pak, tiga variabel atau tiga parameter. Terus bagaimana Pak? Nah, kalau tiga parameter atau tiga variabel atau lebih ya, bahkan ya bisa 4, 5 atau 6, itu tidak bisa di solve, tidak bisa
atasi dengan dipecahkan dengan menggunakan simple linear programming. Itu tidak simple lagi linear programmingnya. Linear programmingnya sudah kompleks itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan simple linear programming itu nanti parameter atau variabelnya hanya 2 saja. Jadi ingat, kalau hanya satu variabel atau parameter itu tidak usah pakai linear programming. Kalau lebih dari 2 variabel atau parameter, maka itu bukan simple linear programming. Yang simple linear programming itu hanya yang mencakup 2 parameter atau 2 variabel saja. Paham ya? Oke, itu yang pertama. Jadi simple sebenarnya, pasti hanya ada 2 variabel atau parameter. Yang kedua, hubungan antar variabel atau parameter itu nanti harus dapat digambarkan atau plotted ke dalam sumbu kartesius berbentuk persamaan garis lurus. Nah, tadi kan sudah kita bilang bahwasanya simple linear programming itu kan berarti variabelnya ada 2. Kalau variabelnya ada 2, itu nanti kita bisa gambarkan ke dalam sumbu kartesius. Sumbu kartesius itu kan berarti menggambarkan hubungan antara 2 variabel saja, yaitu x dan y kan gitu. Kalau hubungan antara x dan y itu berarti cuma 2 variabel. Nah, supaya dapat digambarkan ke dalam sumbu kartesius, tentunya nanti di sini variabel atau parameter yang dianalisis itu harus hanya ada 2, yaitu variabel atau parameter x dan variabel atau parameter y. Dilihat hubungannya. Oke, dan harus dapat digambarkan ke dalam sumbu kartesius, dan bentuk garisnya pun harus bentuk garis lurus, bukan bentuk garis parabola. Kan kalau kita belajar di SMA dulu, persamaan garis itu tidak hanya garis lurus, ada persamaan garis parabola. Jadi dari sini begini ke sini. Nah, itu bukan persamaan garis, bukan bentuk persamaan garis yang kita analisis dengan menggunakan linear programming. Tidak bisa. Ya, bukan begitu. Loh Pak, kenapa kok yang garis parabola yang melengkung begini, puncak terus turun lagi, ini nggak bisa kita pakai Pak? Ya nggak bisa, logikanya bagaimana? Bayangkan ada proses produksi, itu biayanya meningkat seiring dengan jumlah produk yang dihasilkan, dia meningkat sampai ke puncak. Nah, kemudian ketika bertambah itu unit atau produk yang dihasilkan, biayanya malah turun sampai dengan 0. Ini tidak ada kan, setiap produksi barang itu pasti ada biayanya. Tidak mungkin kemudian produksi barang malah biayanya turun, malah kemudian biayanya itu sampai 0 gitu. Ini tidak bisa, ya, tidak bisa. Paham ya? Jadi tidak ada garis parabola bisa kita pakai dalam akuntansi biaya. Jadi persamaan garis lurus. Nah, kalau persamaan garis lurus ya seperti yang dulu ketika kita membahas tentang cost behavior analysis, pasti kita akan berhubungan dengan sifat biaya yang fixed atau variabel. Nah, sudah kita bahas tadi bahwa yang akan kita bahas di linear programming adalah total variable cost. Nah, perhatikan di sini. Ya. Jadi ini seperti ini sifat hubungannya, persamaan garis lurus. Dan yang namanya variable cost itu pasti dia punya gradien. Artinya punya sudut atau kemiringan. Nah, ini semua 2 garis ini punya sudut atau kemiringan. Paham ya? Oke. Yang ketiga, biaya yang terlibat itu harus berubah secara proporsional seiring dengan perubahan revenue. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah yang memenuhi kaidah ini itu hanyalah variable cost. Yaitu biaya yang terlibat akan berubah secara proporsional seiring dengan perubahan revenue. Kan tadi sudah kita bahas panjang lebar. Ya, yang bisa berubah biayanya seiring dengan perubahan revenue itu hanyalah variable cost. Kalau fixed cost in total constant, total revenue meningkat, fixed costnya kok konstan. Nah, ini tidak kita masukkan dalam analisis dengan menggunakan simple linear programming. Jadi biaya yang akan dibahas dalam linear programming itu hanyalah variable cost. Kenapa? Karena biaya yang terlibat itu harus berubah secara proporsional seiring dengan perubahan revenue. Ingat sekali lagi matching cost against revenue ya. Jadi tidak ada revenue-nya itu meningkat atau berubah, kemudian fixed cost dan variable cost-nya konstan, itu tidak ada.
matching cost against revenue. Setiap revenue pasti diikuti dengan cost. Jer basuki mawa beo. Oke. Kemudian, nah ini yang penting. Di dalam simple linear programming yang akan kita bahas nanti, itu ada dua hal yang harus kita olah, yang harus kita cermati dan kita analisis. Yaitu tujuan atau objektif dan batasan atau constraint. Nah, ini dua hal yang harus dibahas. Ya, dua hal yang harus dibahas, yang harus ada dan dibahas di dalam simple linear programming, yaitu objektif atau tujuan dan batasan atau constraint. Sehingga ada dua fungsi nanti yang akan hadir di dalam analisis menggunakan simple linear programming, yaitu fungsi tujuan atau fungsi objektif dan fungsi batasan atau fungsi constraint. Sejatinya atau sebenarnya simple linear programming modelnya atau model of simple linear programming itu hanyalah mengaitkan antara tujuan dengan batasan atau constraint. Jadi tadi kan kita yang di awal-awal tadi yang di sini kita bahas di sini, ini kan yang kita bahas adalah mengenai tujuan dan batasan. Nah ini tadi di awal sudah kita bahas, tujuan bisnis adalah profit maximization. Itu tujuan, objektif. Kemudian ternyata, dalam berbisnis atau menjalankan proses bisnis itu ternyata kok banyak batasannya, bukan hambatan ya, banyak constraint-nya kan gitu. Nah sehingga dari tadi kita berbicara tentang batasan, tujuan dan batasan. Sehingga dalam simple linear programming itu ada dua hal besar yang kita bahas dan harus ada serta kita analisis, yaitu fungsi tujuan atau objektif dan fungsi batasan atau constraint. Dengan mengetahui tujuan dan batasan, maka kita dapat menyusun yang namanya simple linear programming model atau model pemrograman dengan menggunakan persamaan garis lurus. Oke, paham ya sampai di sini ya? Ini tidak usah dicerna, ini gambarnya ini hanya untuk menunjukkan saja tadi bahwasanya simple linear programming ada dua variabel, kemudian menggunakan persamaan garis lurus dan biayanya bersifat variabel karena ada dia punya gradien atau punya kemiringan. Oke, gitu ya. Paham sampai di sini ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke video berikutnya untuk implementasi dari simple linear programming. Terima kasih.